wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala, yang masih memberikan kita semua kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, yang kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua. Semoga nikmat-nikmat tersebut dapat kita manfaatkan menjadi sebuah kebaikan. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah Subhanahu wa taala kita akan membahas satu tema kajian dengan judul dua kebahagiaan atau dua kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian pihak. Dan tentunya kita akan melihat beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang dua kebahagiaan tersebut. Yang pertama, kita akan lihat dalam surah Yunus. Kita lihat dalam surah Yunus ayat ke-62 sampai ayat ke-64. Dalam surah Yunus ayat 62 sampai ayat ke-64. Baca Bang Faisal. Bismillah. Surat Yunus, Al-Quran surat Yunus ayat 62. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Baik. Sampai di sini dulu. Allah mengabarkan tentang dua karakter yang dimiliki oleh wali Allah. Tentang dua karakter yang dimiliki oleh wali Allah. Karakter pertama, Allah katakan mereka tidak punya rasa takut. Wali Allah adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut di dalam menjalani kehidupan ini. Tidak memiliki rasa takut. Dia tidak takut dengan siapapun, dia tidak takut dengan apapun, tidak takut dengan masa depan dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka yakin Allah tidak mungkin menyia-nyiakan mereka. Kemudian karakter yang kedua, wali Allah adalah orang yang tidak pernah bersedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Seperti yang kami pernah sampaikan, ketika menghadapi satu kesulitan atau satu kesusahan, itu mesti akan diakhiri dengan kemudahan. Ya, yang pernah kita sampaikan, kesulitan dan yang sejenisnya itu pasti akan berakhir dengan yang namanya kemudahan. Itu sebuah hal yang pasti, tidak mungkin tidak. Kan tapi dibutuhkan apa? Dibutuhkan apa? Kesabaran di dalam menjalankan kesulitan-kesulitan tersebut. Gitu. Ya, karena kemudahan itu pasti datang. Tapi yang jadi masalah
sejauh mana kita kuat, sejauh mana kita bisa bertahan dengan kesulitan-kesulitan tersebut. Itu tidak mungkin tidak pasti. Dan terkadang kemudahan itu dikasihnya sama Allah di akhir-akhir, di menit-menit terakhir. Ya. Di menit-menit terakhir. Karena Allah ingin kita senantiasa berharap kepada Dia, berdoa kepada Dia. Sebagaimana misalnya kita ambil contoh deh, misalnya ada satu titik di salah satu masjid, misalnya dikatakan masjid itu tidak akan dibuka, masjid itu tidak dipergunakan untuk sholat. Misalnya di Masjidil Haram. Tapi bagi kita yang sudah mengerti pola ujian, kita akan bilang enggak, pasti dibuka. Bagi mereka yang enggak ngerti pola ujian, pasti mereka akan tinggalkan situ. Karena rasa khawatir enggak kebagian tempat atau saf. Tapi kita yang pernah mengalami ujian ini, kita akan menenangkan orang yang baru diuji oleh Allah di situ. Tenang aja, nanti dibuka. Dan kita sudah merasakan itu secara langsung. Adapun dalil yang menunjukkan setelah kesulitan-kesulitan yang kita rasakan akan menghasilkan kemudahan adalah di salah satu firman Allah dalam surah Al-Insyirah. Allahu Jalla Dzikruhu berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya yang mendampingi kesulitan atau pendamping kesulitan sudah dipastikan pendampingnya adalah kemudahan. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Itu satu konsep yang Allah tetapkan. Ketika Allah memberikan sebuah kesulitan, pasti akan endingnya adalah sebuah kemudahan. Pasti, dan tidak mungkin Allah menyelisihi janjinya. Di ayat yang pertama ini di surah Yunus, dua karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang atau orang yang dinyatakan sebagai wali-walinya Allah. Mereka tidak punya rasa takut terhadap apapun, siapapun, terhadap masa depan dan seterusnya. Karena mereka yakin segala sesuatu itu berada di bawah kekuasaannya Allah Jalla Dzikruhu. Jadi tidak ada yang membuat mereka takut. Walahum yahzanun, dan juga tidak ada yang membuat mereka bersedih terhadap apa? Terhadap apapun keputusan Allah di atas permukaan bumi ini. Mereka enggak menyedihkan. Karena tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak ada hikmah di dalamnya, sehingga mereka tidak bersedih dengan apapun yang Allah tetapkan. Maka dua karakter ini adalah identik khusus untuk wali-walinya Allahu Jalla Dzikruhu. Yang semoga Allah Ta'ala memberikan kita bantuannya agar kita bisa memiliki dua karakter ini, yakni karakter tidak penakut dan karakter tidak bersedih. Karakter ini tentunya akan menjadikan seseorang selalu ceria, selalu bahagia, selalu senang. Ini karakter yang gak mungkin bisa terpisahkan oleh wali-walinya Allah. Walaupun apa? Mungkin secara kehidupan dia susah. Apa? Ujiannya lebih besar. Tapi dia bisa bahagia. Tapi dia bisa senang, gitu. Ya. Karena apa? Karena mereka yakin terhadap semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu PR untuk kita ketika kita
masih memiliki rasa takut, rasa khawatir, bersedih, berarti masih banyak yang harus kita perjuangkan. Masih banyak yang harus kita perjuangkan. Karena karakter orang yang beriman atau karakter wali Allah, dia tidak takut dan dia juga tidak bersedih. Ini dua karakter nih. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini jamaah? Jelas ya? Kemudian tentunya yang jadi pembahasan, siapa yang dimaksud dengan walinya Allah itu? Ala inna awliya Allah. Kemudian siapa wali-wali Allah itu? Apakah wali Allah adalah orang-orang yang bisa berjalan di atas air? Ataukah wali-wali Allah adalah orang yang kebal dibacok? Ataukah wali-wali Allah adalah orang yang bisa terbang? Ini adalah persepsi-persepsi yang dipersepsikan oleh sebagian manusia. Benar nggak? Nyata wali Allah adalah orang yang bisa berjalan di atas air, tidak mempan dibacok, kemudian bisa sholat Jumat di Mekah walaupun fisiknya di Indonesia gitu ya. Ya. Ada ya istilah itu ya. Dia itu sholat Jumatnya udah bukan di Indonesia lagi tapi di Mekah, di Masjidil Haram. Apakah ya? Ini kan masih bola liar. Siapa sih wali Allah itu kan? Maka tentu sebagai orang yang beriman kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka Allah mengatakan di ayat 63, silakan. Bismillah, surat Yunus ayat 63, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Iya. Jadi yang disebut dengan wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Tentunya iman dan takwa punya ciri khas juga. Apa ciri khas beriman? Apa ciri khas beriman? Ciri khas beriman banyak juga disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau kita urut. Nabi SAW ketika berdiskusi dengan siapa? Malaikat Jibril. Jibril bertanya pada Nabi kita tentang Islam. Apa jawab Nabi kita? Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Kemudian Nabi menjawab apa? Apa Ilham? Islam adalah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, terus mengerjakan sholat, atau kita sebut dengan rukun Islam. Maka Jibril mengatakan sodakta. Ya benar, jawabannya benar. Berarti Islam itu adalah identik dengan apa? Dengan amal lahiriah. Islam itu identik dengan amal lahiriah. Coba sebut. Dari yang pertama, apa rukun Islam yang pertama? Salat apa zakat Ilham? Oh syahadat, alhamdulillah, berarti nyambung ya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu diucapkan, didengar. Sahih? Terus yang kedua apa? Salat. Salat juga dikerjakan dengan fisik, dengan badan bisa dilihat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji. Semuanya amal lahiriah. Betul Poli? Semuanya ini amal-amal lahiriah. Dan amal lahiriah ini identik dengan Islam. Dan ini belum tentu memindahkan status seseorang kepada beriman. Belum tentu. Karena perbuatan ini pun dikerjakan oleh siapa? Orang munafik. Perbuatan ini dikerjakan juga oleh orang munafik. Sebagaimana status yang memindahkan apa namanya? Seseorang bisa dipindahkan dalam status orang yang beriman. Maka Jibril bertanya lagi kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhbirni anil iman. Kalau kemudian beritahu tentang iman, apa yang dimaksud dengan iman? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab apa? Al iman adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yawmil akhir wa qadari khairihi wa syarihi. Atau yang kita kenal dengan rukun iman. Disebutkan rukun iman. Dan semua rukun iman ini identik dengan apa coba? Amal apa? Amal batin, amal yang tidak terlihat, amal yang enggak kelihatan. Makanya apa? Ketika Nabi mendefinisikan tentang takwa, Nabi bilang apa? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu berada di sini, di dalam hati. Artinya bukan berarti kita nggak perlu sholat, kita nggak perlu zakat, kita nggak perlu haji, enggak. Kita perlu melakukan ini semua, tetapi barometer itu menjadi sebuah kebaikan jika berasal dari ketakwaan ini. Gitu. Ketika berasal dari ketakwaan. Jelas sampai di sini ya? Jelas jemaah? Taib. Nah, di sini Allah Jalla dzikruhu mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang yang beriman. Berarti orang beriman siapa? Tentunya sebelum sampai tahap beriman mereka melalui tahapan Islam. Berarti dia salat. Berarti yang nggak salat dia tidak masuk definisi wali Allah. Paham sampai di sini? Berarti yang nggak puasa dia tidak masuk definisi walinya Allah. Walaupun dia nggak bisa terbang, walaupun dia nggak bisa berjalan di atas air, tapi selama dia menjalankan rukun Islam, maka dia bisa masuk ke dalam ruang lingkup walinya Allah. Karena Allah mengatakan orang yang beriman, karena Allah mengatakan wali Allah itu hanya disebutkan dengan dua, beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Ini meluruskan definisi dan pemahaman sebagian kaum muslimin. Oh, orang yang beriman adalah orang yang punya karakter, wali Allah adalah orang yang punya karakter apa? Punya karakter atau punya amal, beriman dan bertakwa. Dia bertakwa. Kemudian iman cangkupannya luas, takwa cangkupannya luas. Gitu ya. Dan kemudian Nabi SAW juga menjelaskan tentang yang disebut dengan iman dan takwa di dalam hadis-hadisnya secara banyak. Nabi pernah mengatakan, misalnya Nabi kita Muhammad SAW berkata tentang iman yang berkaitan dengan lisan. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya yang dia bicarakan adalah hanya sebuah kebaikan. Gitu. Hanya sebuah kebaikan. Nah, maka ini adalah sebagai sebuah pertarungan buat kita mempertaruhkan keimanan kita. yakni saat kita berbicara, maka itu menunjukkan kadar dan kualitas tingkat keimanan kita semua. Dan seterusnya. Nabi mengatakan pula, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Barometer iman tuh. Ya, seorang bisa menggapai iman ketika dia sudah bisa menyukai apa yang dia sukai juga dilapatkan atau diperoleh oleh saudaranya. Karakter iman adalah dia tidak menyukai terhadap dirinya tertimpa sesuatu, dan dia juga tidak menyukai yang tidak disukai itu tertimpa kepada saudaranya. Jelas sampai di sini ya. Taib. Ini pembahasan singkat tentang iman dan takwa. Tentu ini butuh pembahasan yang sangat panjang. Poinnya adalah di dua ayat yang pertama, di ayat 62 dan 63, wali-wali Allah mereka punya karakter apa? Wali Allah punya karakter tidak punya takut dan juga tidak punya rasa sedih. Allah bilang secara mutlak,
nggak ada takut, nggak ada sedih. Susah nggak nih bang? Gimana jemaah? Karakter wali Allah nggak takut dan nggak bersedih dengan apapun kondisi, dengan apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, tidak ada mengeluh. Sulit ya? Sulit ya? Hah? Sulit. Tapi ini ayat, dan maka dengan ini kita minta tolong sama Allah. Karena Allah mengkaitkan wali Allah nggak bersedih, wali Allah juga nggak takut, karena mereka yakin semua ada kebaikan terhadap apa yang atau atas apa yang Allah tetapkan. Kemudian Allah sebutkan wali Allah adalah punya dua ciri. Wali Allah adalah siapa mereka? Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Jelas sampai di sini? Taib. Nanti kenapa mereka nggak takut? Kenapa mereka nggak bersedih? Nah, nanti ada kaitannya dengan apa? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dengan firman Allah yang lainnya di surah Fussilat ayat 30. Dalam surah Fussilat ayat 31. Silakan. Bismillah. Surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih dan gembira. Ya, cukup dulu. Ya. Ini adalah sebuah berita dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, dan itu akan ada di dalam hatinya. Innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengucapkan dengan lisannya, mengakui akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan, setelah itu dia menjalankan konsekuensi dari apa yang dia ucapkan. Konsekuensinya dia taat sama Allah. Ya, jadi bukan hanya sebatas berhenti di mana? Di mana jemaah? Coba antum perhatikan ayatnya. Di mana, Pak? Coba kita ulang ya, surat Fussilat ayat 30. Coba baca Bang Faisal. Surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Oke. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Di sini menunjukkan ayat ini tidak hanya sebatas mengucapkan di lisan, gitu. Tidak hanya sebatas di lisan. Ya, sebagian kita memahami hanya dengan mengucapkan itu sudah cukup. Enggak. Innalladzina qalu rabbunallah, itu pembahasan yang panjang lebar. Orang yang menjalankan konsekuensi dari apa yang diucapkannya, setelah dia mengakui Allah sebagai Rabb-nya, dia jalankan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensi setelah mengatakan kami mengakui Allah sebagai Rabb kami, konsekuensinya apa? Beribadah. Konsekuensinya beribadah, menyembah Allah, tunduk dan taat kepada peraturan-peraturannya Allah. Itu konsekuensi bagi siapa saja yang mengucapkan atau mengakui atau mengikrarkan Allah adalah Rabb-nya. Kan sebuah pengakuan yang dusta ketika seseorang mengatakan saya suka sama kamu, saya cinta sama kamu, saya senang sama kamu, tapi kita melakukan semua yang tidak disukai oleh orang yang kita cintai, oleh orang yang kita sukai. Ini kan sebuah ucapan yang pepesan kosong. Sahih nggak? Gimana Pak Oli? Pepesan kosong.
Katanya kamu suka sama saya. Katanya kamu cinta sama saya. Katanya kamu senang sama saya. Tapi semua yang saya nggak suka kamu kerjain. Ini namanya apa, Mat? PHP. Apa? Pengkhianatan. Itu palsu. Cinta kamu palsu. Cinta kamu nggak bener, ya nggak, Bang? KW. Abal-abal kan gitu. Omdo bahasanya. Apalagi itu bahasanya? Kaleng kak. Nggak begitu deh. Ya. Kan kalau gimana sih? Ini kan kita bicara tentang kehidupan nyata. Kalau kita menyukai sesuatu, pasti kita akan berusaha menjalankan konsekuensinya itu kan? Tidak mungkin tidak. Nah, ini harus difahami. Di sini ada satu penjelasan yang harus kita fahami. Tidak hanya sebatas mengucapkan dengan lisan kita, tetapi kita berusaha menjalankan konsekuensinya. Tidak bisa tidak. Karena yang akan didapatkan luar biasa. Innalladzina qalu rabbunallah. Dia mengucapkan, kemudian dia menjalankan konsekuensinya. Dia berusaha mentaati Allah, mastata'tum, sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Kemudian ya, setelah itu dia berusaha untuk istiqomah, menjalankan konsekuensi itu, menjalankan konsekuensi dari ucapan yang dia ucapkan itu, dari lisannya itu. Siap. Biasanya di pembahasan kita yang lain gitu ya, kalau yang berhubungan sama peribadatan kan Allah memakai redaksinya ilah. Kalau ini kenapa redaksi yang dipakainya Rob? Iya. Toib. Jadi kan gini, makanya ketika disebutkan rububiyah, disebutkan di sini kan redaksi Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah. Karena apa? Karena yang mengakui rububiyah Allah semua manusia. Antum bisa paham nggak? Jadi Allah mau bilang, lu jangan ngomong doang lu ya, lu ngakuin gua sebagai Rob lu, tapi lu nggak nyembah gua. Paham sampai sini? Gitu. Makanya konsekuensinya ibadah. Karena kalau berhenti sampai rububiyah, orang kafir masuk surga. Iya nggak? Orang kafir pasti masuk surga. Karena mereka mengakui Allah juga sebagai Robnya. Makanya konsekuensi dari mengakui Allah sebagai Robnya apa tadi? Ibadah. Berarti pengakuan yang tidak diterima ketika konsekuensi ibadahnya tidak dijalankan. Makanya ini pentingnya mempelajari kitab tauhid atau pelajaran tauhid, urutan rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nggak ngerti kita, kalau kita nggak ngerti pembagian tauhid ini, kita nggak akan ngerti. Karena dalam Al-Quran isinya Rob, ilah, apa coba? Nggak paham kita. Ya Pak Oli ya? Nggak akan paham kita, ada Rob, ada ilah, ada Rob. Kadang Allah bilangnya Rob, kadang Allah bilangnya ilah, kadang Allah bilangnya Rob, kadang Allah bilangnya ilah. Di ayat ini Allah bilangnya apa? Rob. Kenapa dikatakan innalladzina qalu rabbunallah? Tadi jawabannya, karena semua manusia mengakui Allah sebagai Rabbnya, termasuk mereka yang tidak menyembah Allah. Ya, yang tidak menyembah Allah pun mengakui Allah sebagai Rabb. Oke, kemudian kita perinci, apa itu Rabb atau apa itu rububiyah? Biar tidak rancu untuk sebagian kita. Rabb adalah pengakuan dari seorang manusia atau dari siapapun juga bahwasanya pencipta itu adalah Allah, pemberi rezeki Allah, penghidupan Allah, yang mematikan Allah, yang membahagiakan Allah, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan rububiyah. Dan ini diakui juga oleh orang-orang selain Islam. Selain Islam mengakui, bahkan mereka meyakini ya, rububiyah itu cuman punyanya Allah. Dahsyat ini. Dahsyat. Tapi konsekuensi ini Allah ingin pertegas. Allah ingin pertegas. Gak cukup ya cuman mengucapkan dengan apa? Dengan lisan, mengakui ana sebagai Rabbnya, itu gak cukup ya. Itu tidak cukup ya. Allah ingin memberikan penjelasan seperti itu. Nanti kalau misalnya tidak dijelaskan seperti ini, berarti gampang banget masuk surga. Cuma ngomong doang masuk surga. Maka salah satu fungsi dari kajian meluruskan pemahaman. Pemahaman apa? Setiap orang Islam pasti masuk surga. Iya, betul. Kalau tetap diakui Islam oleh Allah, kan gitu. Ya enggak?
sertifikat dulu Ustaz. Iya, sertifikatnya dari atas langit. Sementara pembatal keislaman kan banyak. Banyak pembatal keislaman. Bisa jadi seseorang telah melakukan salah satu di antara pembatal keislaman yang mengakibatkan apa? Islamnya telah dihapuskan. Kan beda antara alumni sama veteran. Beda nggak? Ada ijazah sama nggak ada ijazah. Iya, beda antara alumni dan veteran. Kalau veteran alumni bukan? Alumnus Ustaz. Alumnus. Alumni nggak lulus. Alumni gak lulus ya bang ya. Veteran sama alumni kan beda. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini jamaah ya. Kita bahas pelan-pelan. Insyaallah waktunya masih panjang sampai jam 11. Ibu-ibu jelas? Masih paham Bu? Alhamdulillah ya. Jadi biar tidak rancu. Jadi yang disebut dengan ketika Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah, memang di sini disebutkan adalah yang mengucapkan Allah adalah Rabbnya, konsekuensinya adalah beribadah pada Allah. Kemudian setelah itu apa? Tsumastaqamu, terus berjalan hidupnya seperti itu. Menjalani hidupnya kayak begitu. Ya, istiqomah. Ya, istiqomah di atas apa yang dia ucapkan dan menjalankan konsekuensi dari apa yang dia ucapkan. Baru setelah itu lihat nih, tatanazzala alaihimul malaika. Allah mengizinkan malaikat masuk dalam dirinya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam diri kita ini ada dua bisikan. Ada bisikan jin dan ada bisikan malaikat. Itu Nabi SAW mengatakan setiap manusia seperti itu. Kan kadang kita suka dibisikin oleh melakukan kejahatan dan suka dibisikin melakukan kebaikan. Dan itu dua makhluk Allah yang berperang dalam jiwa kita. Antara jin dan malaikat. Nah, kalau kita ingin mendapatkan satu bisikan-bisikan yang baik, konsekuensinya kita berusaha dulu. Untuk apa? Untuk berusaha jadi baik. Kita harus ada usaha dulu. Karena nggak mungkin tidak. Makanya kalau istilah, mohon izin, istilah saya belum dapat hidayah, ini istilah yang keliru. Siapa yang mau kasih hidayah kalau antum tidak mau cari hidayah? Hidayah itu kitanya berjalan. Allah nggak minta banyak-banyak. Antum berusaha berjalan sedikit, Allah akan berikan banyak, dorongan yang banyak. Jelas ya sampai di sini? Ini satu konsep yang harus diluruskan. Saya belum dapat hidayah. Ini keliru. Ini keliru. Hidayah sesuatu hal yang mahal. Taib sampai di sini jelas? Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, barulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan malaikat untuk membisikkan di dalam hati mereka apa? Allah takhafu wala tahzanu. Maka berkaitanlah dengan surat Yunus. Kaitannya apa? Bersedih. Kaitannya apa? Kenapa mereka nggak punya rasa takut, nggak punya rasa sedih? Karena malaikat telah membisikkan, antum ana yang decking. Paham? Udah, pokoknya urusan antum, di belakang antum ana. Udah. Kita kalau dapat deckingan, dapat apa namanya? Dukungan dari pihak-pihak yang punya kekuasaan, kan punya rasa apa? PD, betul ya? Punya rasa PD, kepercayaan diri yang besar, punya mungkin tingkat rasa amannya lebih tinggi, kan begitu? Sepakat nggak dengan ini? Hah? Begitu kan? Begitu. Ya, seperti misalnya orang percaya diri untuk nikah. Kenapa? Saat sudah jadi PNS, saat sudah jadi karyawan tetap, kan begitu. Ya Bang ya? Kapan nikah? Nanti udah jadi PNS baru nikah gitu. Soekarno. Ya nggak? Begitu nggak manusia? Kan ini kan satu konsep yang harus kita rubah. Padahal kita sudah pernah bahas ya. Kita selama hidup di tanah ini Allah telah jamin rezeki kita. Jamin nggak? Jamin. Jamin rezeki kita. Pasti itu, tidak mungkin tidak.
Jelas sampai sini? Ada kaitannya dengan surat Yunus tadi. Kenapa karakter orang-orang atau wali Allah tidak punya rasa takut? Tidak, ini nggak bisa dibuat-buat. Rasa takut ini nggak bisa dibuat-buat. Rasa sedih ini nggak bisa dibuat-buat. Tapi malaikat yang menanamkan di dalam hatinya. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Subhanallah. Bisikan ini yang kita harapkan dalam diri kita. Ya, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih gitu. Jelas sampai sini jamaah? Ada yang mau tanya lagi? Iya, Pak. Konfirmasi apa yang tadi Ustaz sampaikan. Yang pertama adalah jadi waliullah itu bukan siapapun bisa menjadi wali. Siapapun sahih. Jadi bukan orang yang artinya ilmunya tinggi atau Enggak, orang yang bukan. diputuskan gitu. Bukan. Sepakat. Konfirmasi pertama. Yang kedua adalah jadi kita itu belum bisa disebut bertakwa walaupun misalnya kita sudah melakukan apa yang Islam itu yang terima itu ya dengan penuh sholat sampai sholat Iya. tahajud dan sebagainya gitu. Jadi itu belum bisa disebut sebagai orang yang bertakwa mungkin karena dalam keseharian kita, interaksi kita, mungkin ada iman kita yang kita masih suka emosi atau Iya, iya. orang, Betul. atau mungkin kepekaan sosial kita kurang. Betul. Misalnya kita kan sadar tetangga itu kita Betul. nggak punya apa-apa gitu kan, dan kita nggak mau kodoh masa kodoh. Iya. Jadi itu ya yang maksudnya belum bisa disebut bertakwa kalau belum full artinya dengan hati. Betul. Misalnya, Betul, Bang. mohon penjelasan konfirmasinya. Iya, sepakat dengan yang Pak Oli sampaikan, Masya Allah. Cocok. Jadi bahkan begini Pak Oli. Jadi takwa itu komprehensif Pak Oli. Jadi tidak hanya hubungan kita dengan Allah, tapi sempurnanya hubungan kita dengan sesama kita. Contoh nih misalnya, ada orang yang sangat menakjubkan di zaman Nabi. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, baca Qur'annya, pokoknya hablum minallahnya, wah orang takjub lah, kagum gitu ya. Masya Allah deh. Cuman ada satu kekurangan yang membuat para sahabat bertanya-tanya. Dia punya kekurangan yang sahabat ini bertanya-tanya. Ini benar gak sih orang takwa nih? Ini benar gak sih orang yang beriman? Kekurangannya apa? Itu mulut gak terjaga. Lisan itu bahasa kita lisannya ember. Lisannya lebih tajam daripada pedang. Kalau orang ditusuk pedang bisa menghindar. Benar gak Bang? Mau coba? Mau? Ditusuk pedang bisa mengelak, sahih? Tapi orang kalau ditembak sama lisan, gimana? Gak bisa. Nah ini akhirnya mereka tanya sama Nabi, ya Rasulullah, inna imra'atan, ada seorang wanita yang membuat mereka takjub. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, pokoknya takjub deh. Tapi ada yang ngeganjel di hati dia, di hati para sahabat. Ini orang-orang yang berinteraksi dengan mereka, dengan wanita ini nggak selamat dari lisannya. Lihat jawaban singkat Nabi. Laisa khairan fiha, nggak ada kebaikan pada wanita itu. Oh, nggak ada kebaikan katanya Bang. Wahiyya min ahlin nar, dan dia salah satu calon penghuni neraka. Masya Allah. Dan ini butuh penjelasan. Kok bisa Nabi mengatakan tidak ada kebaikan pada wanita itu dan dia calon penghuni neraka? Padahal Nabi nggak kenal, Ustaz. Nabi nggak tahu, kan? Tapi kan tentunya Nabi nggak mungkin berbicara surga neraka kecuali dengan wahyu. Nah kemudian kita harus tahu, kan nggak mungkin juga, karena kita nggak mungkin juga, kita nggak bisa mengklaim, nggak bisa. Tapi kita tahu yang namanya kisos. Paham nggak? Ada dasar. Setiap keburukan yang dia lakukan itu akan mengorbankan kebaikan dia. Paham nggak Pak? Tekor jadi. Iya, tekor jadinya. Bangkrut jadi. Setiap keburukan yang dia lakukan kepada sesama manusia itu secara otomatis mengurangi kebaikan dia. Dia harus kirim kebaikan dia. Sampai pada akhirnya kebaikan dia itu nggak ada lagi. Makanya Nabi dengan singkatnya mengatakan tidak ada kebaikan pada wanita itu.
Karena setiap orang yang terluka dengan lisannya mendapatkan apa? Pahalanya dia. Jelas Pak? Gitu. Dan jika pahalanya sudah habis bagaimana? Keburukan orang-orang yang terluka oleh dia akan dikirim ke dia. Jadi ini yang disebut dengan qisas. Makanya Nabi dengan mudahnya mengatakan tidak ada kebaikan pada wanita itu. Sepakat saya. Dan dia nggak ngomong wanita itu buruk gitu ya. Enggak. Tapi Nabi langsung bilang enggak ada kebaikan pada wanita itu dan dia salah satu calon penghuni neraka. Berarti kan ini satu karakter yang harus dihindari oleh siapa? Oleh orang yang sudah punya hubungan baik dengan Allah. Hablu minallah. Gitu. Mohon izin. Coba. Karakter ini banyak sekali kita dapatkan. Karakter apa? Karakter menyakiti orang lain. Saat kita i'tikaf. Di rebutan, dorong-dorongan. Sahih enggak? Sikut-sikutan. Iya kan? Subhanallah. Ini apa ini? Sahih. Kita dapat itu ya Bang ya kemarin ya. Ini apa ini? Orang mau beribadah tapi nyakitin orang, sikut-sikutan, dorong-dorongan, tendang-tendangan. Real nggak? Real ya Bu ya? Nyata. Allahu Akbar. Ini kan butuh ilmu, semuanya butuh ilmu. Semua butuh ilmu. Begitu, ya. Jelas sampai sini? Jelas Pak Oli? Sepakat saya dengan apa yang Pak Oli sampaikan. Butuhnya kita satu hal yang komprehensif. Tidak hanya sebatas hubungan hablu minallah, tapi hablu minalnas juga itu pertaruhan kita masuk surga atau masuk neraka. Hablu minannas. Jadi nggak bisa kita timpal hanya satu sisi, tapi kita harus berjalan di seluruh lini. Jelas Pak Oli? Ada ibu jadi tanya? Ya. Iya Ibu. Intinya bisikan malaikat itu poinnya adalah kebaikan Ibu. Yang harus kita pahami, bisikan malaikat itu kebaikan. Kebaikan itu terbagi menjadi dua. Mengarahkan kita melakukan ketaatan atau menjauhkan kita dari keburukan. Itu dia. Bisikan malaikat itu isinya dua. Mengarahkan kita untuk melakukan ketaatan atau menjauhkan kita untuk melakukan kemaksiatan ataupun keburukan. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi prinsip kita mengetahui itu bisikan malaikat atau bisikan dari jin adalah dengan ilmu tentunya. Semuanya tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Kita nggak tahu. Kita nggak akan tahu yang mana bisikan jin, yang mana bisikan malaikat kecuali dengan ilmu. Wallahi cuma dengan ilmu kita bisa membedakannya. Kenapa? Karena setan juga memberikan nasihat. Bukankah nasihat setan juga yang membuat Adam makan buah itu? Ya. Iya kan? Berarti terkadang nasihat itu bukan sebuah kebaikan kalau kita nggak punya ilmu. Nasihat itu harus ditimbang dengan ilmu. Setan pun punya nasihat, kan, tapi nasihat dia mengeluarkan Adam. Seakan-akan nasihat itu baik. Seakan-akan baik itu baik atau bukan? Iya, berarti dia baik atau bukan? Tidak. Harus tahu. Kita harus mengerti. Makanya satu prinsip dalam hidup kita, ya,
yang pernah saya dengar dari salah satu rekaman, Syekh Albani rahimahullah itu mengatakan, di antara kekeliruan kita di dalam bulan Ramadan menstop belajar ilmu agama. Kan gak ada dalil yang menunjukkan belajar itu berhenti di masuk Ramadan. Sahih? Dalilnya berhenti belajar kapan? Mati. Ramadan bukan waktunya berhenti belajar. Oh, kita diuji dalam hidup ini kan diuji terus. Bagaimana kita menghadapi ujian tanpa belajar? Kan nggak mungkin. Memang bulan ini bulan Al-Quran, tapi bukan bulan untuk menghentikan belajar, thalabul ilm. Ini kekeliruan yang harus diluruskan. Mana dalil yang menunjukkan thalabul ilm berhenti di saat masuk bulan Ramadan? Yang kita ketahui dalil itu apa? Berhenti orang belajar kapan? Saat dia mati, meninggal. Ada seorang ulama bernama Ibnu Rushdi. Dia pengarang kitab Bidayatul Mujtahid. Salah satu kitab yang beliau karang adalah Bidayah Al-Mujtahid. Luar biasa. Prestasi ini sulit untuk kita dapatkan. Karena dia telah merasakan manis dan tingginya ilmu. Sejarah mencatat dia berhenti belajar cuma dalam 2 waktu. Sepanjang usianya dia berhenti belajar cuma dalam 2 waktu. Allahu Akbar. Waktu yang pertama saat bapaknya meninggal dunia. Jadi ngurusin bapaknya, jenazah. Berhenti tuh dia belajar. Karena ngurusin ayahnya. Waktu yang kedua saat baru nikah malam pertama. Ya nggak mungkin juga bininya dianggurin. Jelas ya? Cuman 2 waktu dia berhenti belajar. Subhanallah. Semua prestasi yang luar biasa. Kenapa? Karena hidup kita ini penuh dengan ujian dan ujian. Luar biasa. Jelas, Pak? Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Sebenarnya kalau mau diluruskan atau kalau mau lebih jelas gini, Ustadz, emang ada ya orang seperti itu? Ada, jawabannya ini testimoni tadi, testimoni nyata. Pernah dengar hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan gini, Man humani la yashba'ani. Ada 2 kelompok manusia yang gak akan pernah puas dalam hidupnya. Ada 2 kelompok manusia yang gak akan pernah puas dalam hidupnya. Yang pertama, golongan yang pertama adalah para pencari dunia. Itu gak pernah puas. Mobil udah ada 3. Pengen tambocie gak? Tambocie gak? Mobil udah ada 3, Bang. Pengen tambocie? Tambocie. Rumah ada 5. Pengen tambocie? Perusahaan udah ada. Usaha udah ada. Nggak ada tuh. Atau kalau nggak boleh dibilang nggak ada yang disebut pensiun dini mencari dunia. Sepakat nggak Pak Wali? Secara hitung-hitungan materi, dia uangnya sudah banyak, materi sudah terpenuhi. Tapi sedikit orang yang pensiun dini mencari dunia. Dan itu memang karakter yang Nabi katakan, manusia itu kalau dikasih oleh Allah 1 lembah emas, pengennya punya 2. Dikasih 2 pengen 3. Dan itu nyata dalam hidup ini? Nyata. Cuma ada satu lagi yang mungkin sebagian kita belum pernah mendengar. Satu lagi yang tipenya sama kayak begini. Kata Nabi SAW, Thalabul ilm, para penuntut ilmu. Dia sama gilanya seperti pencari dunia. Dimanapun, kapanpun hidupnya dengan ilmu. Kan pencari dunia di mana lubang ada cuan, hajar. Ya, sepakat nggak? Gitu. Coba lihat sebagian kita. Ini nggak ada yang jualan mie ayam nih di sini nih. Ya, udah mulai kepikiran tuh. Betul, Bang? Nggak ada yang jualan bakso nih. Peluang nih, tuh. Subhanallah. Tapi pencari ilmu di mana aja nggak bisa dipisahkan dengan ilmu. Wallah nggak bisa. Sama seperti para pencari dunia. Dia nggak bisa dipisahkan dengan waktu dan tempat. Dimanapun waktu dan tempat ada peluang untuk dunia, dia
kejar. Dia kejar. Jadi kalau kita dengar ada seorang ulama bernama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, itu dalam satu harinya Pak Oli, beliau itu sejarah mencatat sehari beliau membaca buku 15 jam. Kalau kita bilang apa mungkin? Mungkin karena ada para pencari dunia sehari lebih dari waktu itu. Ada nggak? Ada. Mungkin. Kan Nabi sudah katakan ada dua orang yang nggak bisa masuk di akal, nggak bisa dicerna, nggak punya rasa capek, nggak punya rasa letih. Para pencari dunia, nggak ada tuh pencari dunia. Capek gua, letih gua. Kejar, 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 kejar. Sama dengan para pencari ilmu. Oh, mereka nggak. Kita adalah apa ya? Kebahagiaan kedua apa dua kebahagiaan? Riz. Kebahagiaan kedua apa dua kebahagiaan, Riz? Kalau di informasinya sih dua kebahagiaan. Kalau Abu Afif pengennya kebahagiaan kedua. Orangnya yang mana? Orangnya mana tuh yang request tadi? Hah? Mana Bang orangnya, Bang? Melarikan diri, ah? Apa ini, Bang? Oh, Masya Allah. Oh, kebahagiaan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Busyra. Jelas sampai di sini. Ini kita belum masuk pada poinnya. Poin dua kebahagiaan itu baru setelah itu di surat Yunus juga di ayat 64-nya. Tapi kita harus tahu persyaratan bisa mendapatkan dua kebahagiaan itu dulu. Jelas ya? Lihat nih, kata Allah apa di ayat 64. Lihat, baca. Bang Faisal. Bismillah, surat Yunus ayat 64. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Taib, lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mereka sudah bahagia sebelum masuk tempat bahagia. Ya, maka kata para ulama berdasarkan ayat ini, inna fid dunya jannatan. Sesungguhnya di dunia ada surga. Di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha, dan siapa yang belum masuk di surga yang ada di dunia, lam yadkhul jannatul akhirah. Dia tidak akan pernah bisa masuk surga di akhirat. Alama huwa at-taqwa. Ketahuilah kebahagiaan di dunia itu adalah takwa. Bukan kaya, Ustaz. Bukan kaya. Kalau kaya harusnya Qarun paling bahagia. Kalau jabatan harusnya Haman paling bahagia. Jelas sampai di sini? Jadi di dunia ini ada surga. Surga itu bernama takwa. Ketakwaan. Dan dia sudah berbahagia sebelum masuk tempat bahagia. Dilihatnya selalu seneng aja. Padahal secara kehidupan yang mungkin memprihatinkan. Kita ngelihatnya iba. Tapi dia tidak pernah merasakan hal itu. Dia selalu berbahagia. Jelas sampai sini? Kita buktikan. Jamaah bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 273. Di surat Al-Baqarah ayat 273. Riz, sendiri aja Riz. Pasukan antum nggak turun? Ketemu nggak Pak Andre? Ketemu ibu-ibu, ketemu sambil lihat Qurannya. Jadi ini juga perlu saya luruskan ya Bu ya, jamaah. Yang namanya kajian, mengkaji, bukan beda dengan ceramah. Kalau ceramah satu sisi, paham Pak? Kalau ceramah satu sisi, dari sisi saya aja. Kalau kajian dari dua sisi, dari sisi saya dan dari sisi jamaah, sama-sama mengkaji. Namanya juga mengkaji. Jelas ya?
Silakan dibuka surat apa? Al-Baqarah ayat. 273. Coba baca. Bismillah. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Lihat nih ya. Gini Pak. Jadi testimoni ayat ini itu para sahabat bingung mau keluarin harta infak kemana bang. Dia bingung. Kenapa bingung? Karena semua terlihat kaya. Karena semuanya nggak kelihatan sebagai orang yang susah, nggak menampakkan kesusahannya. Sama di situ. Subhanallah. Sampai-sampai lihat nih. Antum bisa lihat sampai-sampai sebagian kita atau sebagian mereka saat itu, mohon izin, sebagian mereka yahsabuhumul jahilu, sebagian orang-orang yang tidak tahu itu menduga, mengira mereka ini yang fuqara ini adalah orang-orang kaya. Ya, lihat kata Allah, yahsabuhumul jahilu aghniya. Sebagian mereka menduga para fuqara ini, para sahabat-sahabat Nabi ini adalah orang-orang kaya. Kenapa? Di sini Allah sebutin. Kenapa? Minat ta'affuf. Karena mereka tidak pernah minta atau menampakkan mereka susah. Lihat tuh Allah bilang apa? Minat ta'affuf. Kan orang ketika nggak pernah minta, kita anggapnya apa? Dia punya kemampuan. Sahih? Ketika dia tidak pernah minta, dan karakter ini juga karakter yang dimiliki oleh para sahabat. Allahu Akbar. Siapa guru mereka? Nabi. Padahal keumuman mereka adalah fuqara. Yang bilang siapa? Allah. Tapi mereka tidak dikira, tidak diduga sebagai fuqara. Justru diduga, dikiranya mereka adalah orang kaya. Padahal mereka hidup susah. Hebat ya? Hebat gak? Ini karakter yang harus kita punya. Kenapa? Pertanyaannya begini. Kenapa mereka tidak merasa hidupnya sulit? Padahal di antara mereka ada yang makannya 2 hari sekali. Wallah. Di antara mereka makan 2 hari sekali. Bukan sehari, 2 kali. Pernah dengar Abu Hurairah pingsan? Abu Hurairah pingsan. Periwayat hadis terbanyak. Ahlul hadis nomor 1 pingsan. Sampai diinjak, tau gak? Abu Hurairah tuh diinjak. Diinjak. Dikira ayan. Padahal dia itu lapar. Lihat prestasinya hari ini. Siapa yang gak kenal Abu Hurairah? Subhanallah. Dan mereka tidak mengeluh. Sampai akhirnya diketahui mereka belum makan. Kemudian lihat reaksi nabinya. Setelah ngelihat ini, nabinya bagaimana? Ketika ngelihat sahabatnya pingsan, reaksi Nabi gimana? Kata Nabi SAW, kalau dia tahu apa yang Allah siapkan buat dia akan pilih hidup lebih miskin dari hari ini. Pak, kalau Nabi bilang, antum ini gimana? Ini teman antum belum makan, kita harus kasih makan. Ini ada satu pelajaran, berarti Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengeluhkan takdirnya Allah. Sahih? Bisa dipahami sampai sini? Justru Nabi mengajarkan kepada dia, kepada kita semua, takdir yang sedang dia terima akan menghasilkan takdir yang jauh lebih baik. Ingat nggak kisah Ammar, bapak dan ibunya ketika dibunuh? Nabi bilang apa? Sabran ya ala Yasir. Sabar keluarga Yasir. Sebentar lagi antum berpindah ke surga.
Satu kemelaratan, kemudaratan yang dirasakan oleh Ammar, oleh keluarganya Ammar, oleh ayah dan bundanya akan menghasilkan kebahagiaan yang abadi. Jelas sampai sini? Paham? Taib. Pertanyaannya, ini perlu kita ketahui. Masya Allah, batuk terus lah ya. Pertanyaannya, apa kuncinya mereka itu bahagia dengan miskinnya atau dengan kondisinya? Kan itu ya. Benar nggak Pak? Sehingga ini harus kita cari tahu kan, apa yang membuat mereka kok bisa tetap eksis dalam hidup ini, nggak pernah ngeluh gitu kan, nggak pernah ngerengek, nggak cengeng. Ini apa nih motivasinya apa? Hah? Kenapa Bu? Nih, ini jawabannya di surat Yunus juga. Ayat 58. Jawaban pertama ini. Ayat 58 ini jawaban yang pertama. Apa kata Allah? Masya Allah. Kayak di Mekah Madinah gitu ya. Orang pada batuk sama kayak di Mekah Madinah. Kita ya baca Bang. Bismillah, surat Yunus ayat 58. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka itu bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Baik, perhatikan Pak. Mereka faham ayat ini, mereka mengerti ayat ini. Dengan apa mereka bahagia? Kul bi fadlillahi wa rahmatihi. Apa itu fadlillah, apa itu rahmatihi? Islam, Al-Quran, ketaatan. Itu, dengan itulah seharusnya, selayaknya, sepatutnya kita berbahagia. Kalau kita sudah dikasih oleh Allah keinginan untuk mentaati Allah, itu lebih berharga dari semua yang ada di bumi ini. Pernah nggak sih mengalami satu kondisi, orang-orang lagi sholat, terus kita cuek-cuek aja ngelihat orang yang sholat? Pernah nggak? Pernah nggak? Setiap kita mungkin pernah mengalami kondisi ini. Ada orang ketika suara adzan, dia lewat depan kita, dia tegur kita, dia sapa kita, dia ngajak kita ke masjid, tapi kita cuek. Pernah? Pernah kita dalam kondisi ini? Itu kan hati kita sedang mati. Saat itu hati kita sedang mati. Sulit rasanya. Jangankan ikutin dia ke masjid, keinginannya juga udah nggak ada saat itu. Sahih nggak? Keinginannya nggak ada. Saat itu hati kita mati. Beda nggak hari ini? Antum dengar adzan, antum dengar suara adzan. Kalau hati ini sehat, bagaimana rasanya? Bergerak, bergegas, cepat-cepat, respon, sahih. Tapi saat itu hati kita mati. Atau kalau tidak boleh dibilang mati, hari itu hati kita sedang sakit. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Allahu Jalla Dzikruhu tanamkan di dalam hati kita. Ini nikmat besar. Dan Allah bilang apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketaatan yang Allah berikan kepada manusia apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gak ada artinya tuh seluruh kebaikan. Tidak ada artinya tuh seluruh kekayaan, ketinggian jabatan, kalau dibandingkan dengan kemudahan orang untuk melakukan ketaatan. Subhanallah. Jelas sampai di sini? Jelas?
Makanya kenapa mereka selalu berbahagia apapun kondisi kehidupan mereka. Gak punya harta, gak punya kedudukan, mereka bahagia. Karena mereka telah diberikan apa tadi? Ketaatan sama Allah. Itu udah paling bahagia. Itu udah kunci kebahagiaan dunia akhirat. Itu yang mereka kejar. Itu yang mereka upayakan. Oke, taib. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan, di surat Ali Imran ayat 139. Allah mengatakan di surah Ali Imran ayat 139. Ini larangan nih. Hukum asal dari larangan apa? Haram. Apa kata Allah? Allah melarang apa buat kita? Baca. Bismillah, surat Al-Imran ayat 139. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Oke, dilarang tuh. Dilarang bersikap lemah, menampakkan kelemahan di hadapan makhluk, nggak boleh. Menampakkan kelemahan di hadapan siapapun, nggak boleh. Apa aja, Bu? Dalam sisi ekonomi terutama. Boleh kita sebagai bawahan, tapi kan ada apa namanya? Aturan rule kerjanya. Kita bawahan bukan budak, kan begitu. Kalau budak bisa diperlakukan seenaknya. Bawahan kan ada rute. Tugas saya apa sebagai bawahan? Misalkan tugasnya A, B, C, D, E, F, G. Udah cukup di situ. Berarti melebihi G bukan tugas saya. Jelas? Kita harus punya apa? Punya sikap, punya izzah. Perjanjian kontrak saya dengan perusahaan Bapak cuman pekerjaan saya dari A sampai B atau dari A sampai D. Ini Bapak perintahkan saya sudah di luar dari kontrak kerja saya. Ada nggak anak buah yang begini sama atasan? Ada ya? Berapa lama kira-kira kuat tipe? Bentar lagi dikeluarin. Ditandai. Itu punya izzah. Itu orang muslim. Kan bukan dia nggak minta. Sahih? Dia nggak minta. Dia nggak ngerengek. Saya punya bukan belagu. Hak susah tapi nggak menunjukkan susah gitu ya. Iya, susah tapi nggak menunjuk susah. Paling nanti bilang, lu orang susah aja, lu belagu. Kan digituin nanti kan. Yang susah tuh Bapak, bukan saya. Gitu. Kalau gitu, saya berhentikan hari ini. Terus bagaimana sikap kita? Siap. Maafin muskilah, nggak ada masalah. Tambah stres dia. Tambah stres tuh atasan tuh. Siap. Assalamualaikum. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya selama bekerja di kantor Bapak. Kalau emang ini keputusan Bapak. Ya sudah. Kedemnaker demo ya. Karakter anak secara pribadi itu pernah merasakan, subhanallah. Jadi ini di salah satu di kampus dulu, pas mau pulang itu anak ketemu dengan salah seorang ustadz senior, tapi mohon izin anak nggak bisa sebut namanya. Terus qadarullah dia lagi berdiri depan mading. Anak turun menghampiri beliau, kemudian anak tanya beliau sedang apa? Dia sedang melihat nama mahasiswa yang diterima. Dia lagi ngelihat nama anaknya. Cari nama anaknya, dua nama anaknya yang daftar tes. Terus ada namanya, kata Ana. Nggak diterima. Nggak diterima. Ana bilang gitu, antum nggak naik aja ke atas, maksudnya ke mudir, karena dia orang berpengaruh. Orang-orang yang sedang bicara dengan saya itu orang yang berpengaruh di kampus. Kata dia apa? Haram. Antum suruh saya minta sama manusia. Haram. Allahu Akbar. Saya digituin. Haram, gak boleh. Antum suruh saya ngerengek sama dia. Haram.
Dia bilang haram, nggak boleh, udah nggak diterima, besok atau besok ujian lagi. Subhanallah, merinding saya gitu. Haram, nggak boleh, nggak diterima, udah tahun besok ujian lagi. Jelas ya? Kan tentu nggak bisa orang bisa bersikap seperti ini kecuali kalau sudah punya ilmu yang kokoh, yang mantap, yang kuat, masya Allah. Tahun besok terima. Saya bilang, Ustaz, emang mereka nggak tahu tazkiyah? Antum Anda sudah tulis, sudah minta sama si salah satu teman kita bikin tazkiyah gitu. Terus ketika ya pokoknya inti pelajarannya apa? Dia bilang haram, nggak boleh. Antum suruh saya ngerengek ke atas, nggak boleh. Udah nggak terima. Hebat ya? Itu karakter tuh. Itu karakter. Lihat, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita apa? Bersedih hati. Bersedih tuh gitu. Allah bilang wala tahinu. Lihat, perhatikan, antum catat tuh ayat tuh. Allah yang larang, antum nggak boleh bersedih. Antum nggak boleh tampakkan kesusahan antum. Antum nggak boleh merasa lemah di hadapan siapa saja. Pengen mendapatkan kasih sayang dari manusia. Pengen diapain? Iya, pokoknya dimelas-melasin, biar diapain? Dikasihanin. Nggak boleh tuh, kata Allah nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Lihat kata Allah, wa antum a'launa. Karena antum orang yang paling tinggi. In kuntum mu'minin. Karena yang Allah berikan pada antum itu sesuatu hal yang tinggi, iman. Iman itu tinggi. Islam itu tinggi. Nabi bilang apa? Al-Islamu yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahi ketinggian Islam. Jadi ibaratnya gini, yang sudah diketahui oleh para sahabat apa? Berarti yang sudah diketahui oleh para sahabat apa? Mereka sudah mengetahui apa yang mereka miliki adalah yang paling tinggi. Kan kalau orang sudah tahu yang dia miliki yang paling tinggi, nggak mungkin dia merasa kurang. Paham sampai sini? Ini yang sudah dimiliki oleh para sahabat. Mereka sudah meyakini apa yang telah Allah berikan pada mereka itu udah paling tinggi. Udah paling top global. Mana orangnya? Orangnya mana? Tidur. Bobo. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Meminta kepada istri kepada suami. Oh, istri minta kepada Suaminya gitu. Bukan sikap. Taruh. Iya. Oh, istri mengeluh. Begitu. Kurang lebih begitu ya? Iya. Makanya betul, Bu. Makanya inilah pendidikan dalam Islam. Kalau dibilang kan punya sejarah juga dalam Islam. Ya, manusiawi. Jadi kita bahas ini untuk sebuah perubahan ya. Saya pernah sampaikan konsep dalam belajar siapin mental. Karena ayat dan hadis itu akan mengoreksi hidup kita. Kalau kita mau jadi penuntut ilmu sungguh-sungguh, siapin mental. Itu akan banyak kita dikoreksi oleh ayat dan oleh hadis. Kesalahan kita akan terlihat tuh di ayat, di hadis. Siapin mental. Kalau nggak kuat mental, kabur kita. Siapin mental. Lihat. Sebentar ya. Ini penting ya. Udah bergejolak belum, Riz? Jadi yang ibu tanyakan itu sebuah fitrah. Makanya dibutuhkan ilmu. Istri mengeluh pada suami atau yaitu fitrah. Artinya fitrah apa ya?
Fitrah manusia memang suka sama yang namanya dunia. Tapi dibutuhkan ilmu. Jadi sebelum ibu mengeluh, bukan ini pembenaran, bukan, tetapi ini sebuah pengajaran ya. Ingat ya, ini bukan pembenaran tapi pengajaran. Lihat. Jadi keluhan itu juga pernah diungkapkan oleh istri-istrinya Nabi. Nabi bukan punya istri tapi istri-istri tuh, udah mulai bergejolak belum nih? Hah? Nabi tuh bukan cuma punya apa bang? Istri, tapi istri-istri. Istrinya 9 tuh. Itu pernah Pak Oli, pernah sepakat untuk mengeluh pada Nabi tentang uang belanja. Kurang. Mereka sepakat tuh buat kesepakatan itu. Ngomong bareng-bareng sama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan sibuk apa? Dakwah ilallah. Kalau Nabi dulu sibuknya jalan-jalan, shopping. Bin Daud. Kaki. Kalau dulu Nabi sibuknya begini, urusan yang remeh-temeh ini, nggak nyampe nih agama ke sini. Habis waktunya untuk apa? Untuk dakwah ilallah sallallahu alaihi wasallam. Kan sampai beliau hidup dengan apa? Keterbatasan. Apa isi rumah Nabi? Air putih sama kurma atau gandum. Di rumah kita isinya apa? Di kulkas dari atas sampai bawah isinya banyak. Nugget, apa lagi? Sosis, apa lagi? Tahu. Subhanallah. Ya, lihat nih ya. Jadi pertanyaan Ibu, ini bukan pembenaran, tetapi pengajaran, bahan koreksi. Mereka sepakat untuk bilang sama Nabi. Bagaimana reaksi Nabi? Nabi pening palanya. Ditinggal tuh semuanya tuh sama Nabi. Kurang lebih sebulan ditinggal. Nabi nggak bisa jawab. Sampai Allah turunkan firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 28 29. Jadi Nabi nggak bisa memberikan jawaban. Allah yang jawab. Nabi diemin, ditinggal sama Nabi semuanya kurang lebih 1 bulan, ditinggal. Sampai turun firman Allah, baca. Bismillah, surat Al-Ahzab ayat 28. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya. Oke, jelas sampai sini. Kan yang dikeluhkan dunia nih. Benar nggak? Yang dikeluhkan dunia dan seisinya. Kismin hidupnya begitulah. Kismin di apa adanya lah. Yang mungkin saat itu, mungkin kalau dibanding hari ini orang-orang pakai Pajero, orang-orang pakai Alphard. Saat ini cuman pakai apa? Kijang Super gitu misalnya. Sigra, Corolla, Katana, ya pokoknya begitulah ya, Bang. Yang jalannya begitu deh. Bentar-bentar mati, bentar-bentar pulsar, bentar-bentar mati, subhanallah. Iya Bang ya? Iya begitu deh. Lihat, jadi yang dikeluhkan apa tadi? Dilihat sini, Allah bilang apa? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Yang dikeluhkan tuh berkaitan dengan apa? Dunia. Dan begitu juga yang dikeluhkan oleh sebagian para wanita-wanita. Kalau wanita terbaik saja mengeluhkan ini, apalagi wanita-wanita hari ini yang belum belajar ilmu agama. Pasti dia akan keluhkan ini dari suaminya. Kalau yang belum belajar agama, yang belajar agama dia akan ketemu ayat ini. Dia akan ketemu. Tadi saya bilang ini bukan sebuah pembenaran, tapi apa? Pengajaran. Bukan untuk membenarkan, tapi untuk mengajarkan. Lihat. Panggil, kata Allah Subhanahu wa taala, fata'alaina
dipanggil satu-satu. Panggil semua satu-satu. Dimulailah dipanggil dari Aisyah. Panggil Aisyah. Dikasih 2 pilihan, baca. Baca. Marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Tuh, itu pilihan pertama. Dikasih oleh Nabi apa yang mereka inginkan. Kasih mereka. Akan tapi resikonya apa? Diceraikan sama Nabi. Anak dikasih, diceraikan. Pilihan kedua, Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. oh, semoga para wanita bisa membaca dan menghayati ayat ini. Yang Allah siapkan dengan kondisi apapun di suaminya hari ini. Jelas ya Bu ya? Yang Allah siapkan buat para wanita muslimah dengan kondisi apapun suaminya hari ini dia. Kalau kalian menginginkan ridhonya Allah dan Rasulnya dan kebahagiaan di negeri akhirat, apa katanya? Saya siapkan buat kesabaran antum apa? Pahala yang besar. Ini buat para wanita. Nah, jadi ada yang unik juga nih Bang. Istrinya kan banyak Bang. Ya, istrinya banyak Nabi. Dipanggil Aisyah pertama. Pilih mana? Aisyah bilang apa? Pilih hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti nggak ada kenaikan. Nggak ada kenaikan. Tetap pilih bersama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Aisyah ngebisik-bisikin gini. Tolong jangan kasih tahu yang lain ya. Kalau saya pilih ini. Biar apa? Biar yang lain pilih yang lain. Jadi jadi sendiri gitu. Jelas sampai di sini ya. Itu Aisyah orang pertama yang ditanya, kata Aisyah jangan kasih tahu yang lain gitu. Tetap manusiawi, cemburu itu tetap ada. Gitu. Nggak taunya semuanya memilih pilihan yang sama. Siapa yang mau dicerai sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi poinnya mungkin, Ustaz itu kan Nabi bukan suami kita. Iya. Papa kan bukan Nabi. Poinnya bukan itu. Poinnya bersabar dengan kondisi keadaan suami. Hidup ini kalau yang dilihat kekurangan pasti ketemu. Makanya nggak boleh melihat kekurangan. Nabi sendiri yang mengatakan kalau kita tajasus mencari kekurangan orang itu pasti ketemu. Makanya dalam hadis apa? Man satarul mu'mina, siapa yang menutupi kekurangan seorang yang beriman, ditutup dia punya kekurangan. Siapa yang nggak punya kekurangan? Apa kata Allah? Kata Nabi SAW, satarallahu, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang membuka aib seseorang di dunia ini, Allah buka aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, inilah fungsinya kita belajar. Jelas Ibu? Itu fitrah manusia. Maka di hari ini kita dapat pelajaran. Terlebih khusus untuk siapa? Para wanita. Suami-suami mereka adalah pilihan Allah yang terbaik buat mereka hari ini. Ketika mereka sudah mentaati Allah, walaupun kondisi ekonominya, apapun kondisi ekonominya, kan Allah bilang, kesabaran antuna ini menerima kondisi suaminya, saya siapkan apa Bang tadi? Pahala. Jelas Ibu sampai di sini Bu? Baik, alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Udah bergejolak? Iya makanya ini mau nanya makanya. Ya jadi kan kalau di zaman sahabat itu kan sahabat itu kesulitan ya untuk bersedekah karena mereka itu miskin. Terlihat kaya. Iya, iya. Nah, terlihat kaya. Sedangkan kan kondisi sekarang itu kan kebalikannya kan. Banyak orang yang Kelihatan miskin. Iya, sekalipun dia kaya. Kelihatan miskin. Padahal pakai Pajero ya. Nah, gitu ya. Nah, tapi ini yang memang dia udah kelihatan miskin, yang mau aneh tanya adalah ini dia udah kelihatan miskin, habis itu kerjaannya keluh kesah terus. Nah, bisa kita menghadapi orang seperti itu dan
kita misalnya ada bersedekah pada orang yang seperti itu, gitu kan? Nah, tiba-tiba dia ngomong, wah kalau nggak ada antum, kalau nggak ada kamu, wah kelar ini saya. Gitu. Iya. Itu lebih baik kita meninggalkan dia, maksudnya yang tadinya mungkin katakanlah kita ada ngasih bisa beras 3 kilo sebulan gitu kan, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Misalnya kita udah rutin ngasih dia beras 3 kilo sebulan gitu kan, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Itu secara ilmunya tak lebih baik itu kita stop atau tetap kita lanjutkan, tapi kan tauhid dia jadi bermasalah. Iya. Jadi tanda kutip menghamba pada manusia gitu. Iya. Nah itu gimana itu Kak? Berarti harus diluruskan, disampaikan. Jadi ada opsi yang berikutnya, bantuan itu tetap diberikan dan dikasih tahu sama dia ucapannya salah, gitu. Ucapannya keliru, harus diluruskan. Semua itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan iya, gitu. Bukan karena kita semua ini. Kita hanya penyalur lah misalnya. Iya, Nabi sampai ngomong begini. Ini Nabi SAW bilangin, anak Qasim. Nabi bilang, anak Qasim. Kata Nabi SAW, anak Qasim. Wal mu'ti Allah. Anak ini cuman pembagi-bagi, penyalur. Dan yang memberikannya adalah Allah. Itu Nabi tanamkan. Anak itu Qasim. Nabi bilang, anak Qasim. Kurir. Kurir iya dipuji, disanjung, tapi tidak menyamai sanjungan dan pujian untuk pemberinya. Makanya nggak boleh menyamakan Nabi dengan Allah. Tetap pemilik pujian pertama adalah Allah. Jelas sampai sini? Kita tetap memuji Nabi sebagai kurirnya, mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Tapi beliau juga nggak terima disamakan posisinya dengan Allah. Sampai beliau bilang, anak Qasim, anak cuman penyalur. Anak cuman penyalur. Dan yang berhak untuk dipuji adalah Allah. Karena yang berikan adalah Allah. Al-Mu'ti Allah. Sama, paket gitu ke rumah antum kan gitu ya. Paket. Antum cukup mengucapkan apa sama dia? Makasih ya bang ya. Masya Allah, panas-panasan, hujan-hujanan. Mau minum dulu nggak bang? Nih ada roti nih bang, ada minum. Oh, gitu. Dan ucapan terima kasih yang sebenarnya kepada yang memberikan hadiah yang dibawa oleh si paket kan, yang memberikan. Jelas sampai sini? Gitu. Tetap kita berterima kasih. Nah makanya harus diluruskan. Itulah fungsi dari belajar. Kalau misalnya sudah diluruskan masih seperti itu, tetap kita lanjutkan atau lanjutin kita sebagai lembaga? Lanjutin dilurusinnya. Oh, jadi Terus diulang-ulang. Karena dakwah itu tikror, berulang, nggak berhenti. Dakwah itu tidak ada titik, saya sudah kasih tahu dia 100 kali, nggak ada. Buat saya secara pribadi ini prinsip yang keliru. Prinsip yang keliru. Kenapa? Karena Nabi tidak punya prinsip dalam hidupnya ketika berdakwah, saya sudah sampaikan, enggak. Tapi akan terus sampaikan walaupun itu harus 1000 kali. Jelas ya bang? Nabi akan terus sampaikan walaupun harus sampai 1.200.000 kali. Mana bukti? Abu Thalib sampai mati dikejar-kejar sama Nabi untuk mengucapkan syahadat. Sahih? Benar nggak? Berarti akhir dari sebuah dakwah adalah yang mendakwahkan meninggal atau yang didakwahkan meninggal. Bukan angka banyak atau sedikit. Paham? Jelas sampai sini? Kan kadang kita udah bosan aneh nasihatinnya. Udah pegel. Udah capek. Ini keliru. Ini keliru. Jelas sampai di sini? Clear ya? Ada lagi yang mau tanya? Iya bu. Kriteria kita sebagai kriteria dalam syariat yang orang yang meminta itu seperti apa Ustaz? Dalam kondisi apa mereka itu boleh meminta? Iya. Pertama, dalam kondisi meminta
yang dibolehkan oleh syariat Islam memang untuk satu kondisi yang sangat mendesak, yang tidak dapat tidak. Tapi bukan dalam rangka memperkaya diri. Karena ada orang minta padahal dia punya. Ada nggak? Ada kan? Dia minta bukan karena dia nggak punya, tapi ingin nambah apa yang dia punya. Jadi kalau memang kondisi ini tidak memungkinkan, atau kondisi meminta itu tidak memungkinkan, maka ini dalam Islam diperbolehkan sebatas yang memang tidak mungkin tidak. Keringanannya seperti itu. Yang kedua, yang diminta sesuatu hal yang bisa dipenuhi oleh makhluk. Bukan minta sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh makhluk. Seperti minta diturunkan hujan. Itu nggak bisa dipenuhi oleh siapapun dan apapun kecuali oleh Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Jelas Ibu? Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga, yang kita meminta bukan untuk kita, tapi untuk orang-orang yang kata Nabi SAW terlilit dengan hutang dan dia tidak mampu untuk membayarnya. Sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk demikian. Jadi bukan untuk kepentingan kita. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi hukum asalnya tidak boleh. Hukum asal meminta tidak boleh. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu. Hukum asalnya tidak boleh. Nabi SAW pernah mengatakan gini. Kata Nabi SAW, Man li alla yas'alan nasa syai'an atman lahul jannah. Kata Nabi, siapa di antara kalian, di antara antum yang bisa memberikan jaminan buat saya, tidak minta-minta pada manusia, apapun juga. Walaupun cemetinya jatuh dari atas tunggangannya, dia nggak bilang, Mas tolong diambilin dong. Apa Nabi bilang? Saya jamin buat dia surga. Saya jamin buat dia surga. Maka salah seorang sahabat mengangkat tangan. Saya, cuman satu. Saya kalau tidak salah, nama sahabat ini adalah Sauban. Kalau saya tidak salah, nanti mohon dikoreksi. Ntar saya juga murojaah. Dia bilang, saya. Maka beliau sepanjang hidupnya sampai matinya tidak pernah minta. Karena jaminannya surga. Walaupun secara Islam, syariat boleh minta terhadap sesuatu yang manusia bisa penuhi. Yang tidak boleh meminta kemudian disertai dengan penghambaan. Jelas? Tidak boleh meminta sesuai dengan yang, atau disertai dengan penghambaan, itu nggak boleh. Haram. Jelas ya? Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, jadi di surat Yunus ayat 64 ini Allah mengatakan, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Kalau terpenuhi apa yang Allah mau, dia beriman, dia bertakwa, dia jadi wali Allah, dia dikasih oleh Allah dua kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan akhirat. Kemudian Allah jelaskan di surat Fusilat. Ya, Allah jelaskan di dalam surah Al-Fusilat, di surat Fusilat ayat 30. Ala takhafu wa la tahzanu. Para ahlu tafsir mengatakan, antum gak usah takut untuk menghadapi sesudah kematian antum. Gak usah khawatir. Allahu Akbar. Semoga kita dapat berita gembira ini. Wala tahzanu, dan antum gak usah bersedih hati terhadap keluarga yang antum tinggalkan. Jelas Pak? Kadang kan orang berpikir, gimana nasib keluarga saya? Allah telah memberikan jaminan, antum gak usah takut masa depan antum, dan antum gak usah khawatir tentang keluarga yang antum tinggalkan. Ini juga pelajaran dalam mendidik. Jangan ajarkan anak-anak dan istri-istri kita bertawakal sama kita. Yang membuat mereka bergantung pada kita, kita juga. Kita selalu bilang, tenang, ada ayah, tenang, ada bapak, tenang, ada abi. Ini keliru. Ajarkan mereka, tenang, ada Allah. Tenang, ada Allah.
Ini keliru. Jangan ambil hak Allah. Kita ini siapa? Sosokan diri sendiri. Iya, anak kan enggak, kita ini cuman kurir. Anak kita makan enggak semuanya dari kita kok. Sahih enggak? Ada dari kakeknya, ada dari neneknya. Bajunya juga begitu, enggak semua dari kita. Ada dari kakeknya, ada dari neneknya, ada dari tantenya, ada dari tetangganya. Nyata enggak dalam hidup ini? Anak kita punya sepeda, belum tentu kita yang beli, bisa jadi hadiah dari kakeknya, neneknya, tantenya, pamannya. Maka ketika kita mengajarkan pada istri-istri dan anak-anak kita, kita bilang apa? Hidup ini bergantunglah pada Allah. Ajarin mereka. Allahus Samad. Apa tuh? Allahus Samad. Qul huwallahu ahad. Terus? Allahus Samad apa? Allah tempat kita bergantung. Begitu. Oh, percaya diri orang kalau digituin. Tenang nak, bapak ini lemah nak, ibu ini lemah nak, bergantung sama Allah. Kalau sudah bergantung sama Allah, sudah hidup kamu merdeka. Jelas ya? Terus kata Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat ini, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahu akbar, Pak. Satu jaminan yang istimewa. Saya jadi wali antum. Kalau ada apa-apa urusan dengan antum, saya yang mereka harus berhadapan dengan saya. Oh. Hati-hati dengan wali-walinya Allah. Makanya ada istilah darahnya ulama beracun. Antum berhadapan dengan ulama, siap-siap antum akan mati keracunan. Karena para ulama, di antara wali Allah adalah para ulama, ahlul ilmu. Karena kita harus berhadapan langsung dengan Allahu Jalla Dzikruhu. Maka kata para ulama, ulama tidak boleh disebutkan tentang mereka kecuali kebaikan. Walaupun di satu sisi mereka punya keburukan. Dan keburukan mereka tertutupi dengan beribu-ribu kebaikan yang mereka lakukan. Itu ulama. Jelas ya? Kecuali ulama yang melakukan satu keburukan, yang keburukan itu menghapuskan seluruh kebaikannya. Ada. Seperti Abdullah Al-Qasimi. Dia ulama, tapi dia punya keburukan yang menghapuskan kebaikan. Abdullah Al-Qasimi salah seorang ulama dari Qasim, negeri Mamlakah Saudi Arabia ini. Dia punya satu keburukan. Di awalnya dia pembela sunnah, di akhirnya dia penyerang sunnah. Ateis dia mati. Semasa hidupnya dia punya kitab As-Sira' baina ahli sunnah wal wasaniyah. Dia pernah punya tulisan judulnya Peperangan antara ahlu sunnah dengan ateis. Saat dia masih menjadi pembela sunnah. Kemudian perjalanan hidupnya dia justru mati ateis. Dia justru mati ateis. Dahsyat ya. Kenapa? Tanya dong, kenapa Ustaz kok bisa mati ateis? Karena Allah bongkar tujuannya menuntut ilmu. Dia pengen jabatan. Terus jabatan itu dia nggak dapat di Qasim. Akhirnya dia berontak dan dia balik menyerang Ahlus Sunnah. Jadi setelah dia selesai belajar, dia pulang ke Qasim dan dia tidak mendapatkan tempat di Qasim. Jelas sampai sini? Maka balik lagi kepada innamal a'malu binniyat. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, ayat berikutnya bisa dibaca, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah persilakan, jangankan yang tantan bang, lebih bang dari itu bang. Coba dibaca ayatnya bang. Dibaca bang ayatnya bang, ayo bang. Surat Fussilat ayat 31, coba. Kayaknya Ilham paling semangat nih, Ilham itu langsung dibongkar sama dia ayatnya. Lihat, apa yang Allah kasih kalau kita bisa masuk surga. Lihat Ham. Ayat 31. Ketemu Ham? Baca dong.
kehidupan dunia dan akhirat. Masya Allah. Lihat Pak, dapat perlindungan dari para malaikat utusannya Allah Pak, bukan lagi jenderal bintang 4. Siapa Pak pelindungnya? Oh, siapa yang bisa ngalahin? Jangan macam-macam. Lanjut. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Lebih apa aja bisa lewat Tantan. Hah? Kok ketawa? Lewat. Allah bilang apa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Terus walakum fiha ma tad'un. Antum mau apa aja dikasih tuh di situ. Lewat. Semua yang ada di